Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Zaki Ahmad Mahendra dari kelas 12 MIPA 5 SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Di sini saya akan menyampaikan teks artikel saya yang berjudul Pro dan Kontra Vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Dan juga untuk memenuhi nilai tugas ujian praktik Bahasa Indonesia kelas 12 yang dibimbing oleh Bapak Rizky Hidayatullah Nur Hikmat selaku guru Bahasa Indonesia kelas 12. Selamat menonton. Coronavirus disease atau yang biasa kita sebut COVID-19 untuk pertama kalinya masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020. Pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Pemerintah Indonesia merasa sudah cukup melakukan langkah-langkah antisipasi, antara lain menggunakan Health Alert Card atau Yellow Card, juga thermal scanner untuk mengecek suhu tubuh di atas 38,5 derajat Celcius di pintu masuk dan keluar Republik Indonesia. Alhasil, menurut Pandu, data laporan kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 yang setiap hari ditemukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa sejak Maret hingga April 2020 data grafik semakin meningkat signifikan di wilayah Sumatera Utara, Bali, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Di tengah kecemasan karena melonjaknya kasus harian terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia pada bulan ke-9 pandemi, kehadiran 1, juta dosis vaksin COVID-19 siap suntik dari Cina seperti seberkas cahaya di tengah langit gelap gulita. Saat kebijakan pengendalian COVID-19 tidak efektif mencegah penularan baru, sehingga harapan kini tertumpu pada vaksin yang diharapkan mampu mendorong tubuh menciptakan antibodi sehingga dapat melawan saat diserang oleh virus. Walau sudah sampai di Indonesia, vaksin ini sebenarnya belum selesai pada uji tahap 3 atau uji tahap akhir sebelum diproduksi massal. Penggunaan vaksin COVID saat ini lebih baik di Cina maupun di Indonesia dalam waktu dekat baru pada tahap pemakaian dengan izin darurat untuk kelompok beresiko tinggi seperti petugas kesehatan. Jika kelak vaksinasi massal dilakukan, apakah COVID-19 akan segera hilang dari masyarakat Indonesia? Apakah vaksin yang akan digunakan ini benar-benar aman? Apakah vaksin akan efektif melawan virus SARS-CoV-2? Dan apakah pemberian 1 kali vaksinasi akan cukup memadai? Nah, di Indonesia sendiri, vaksin Sinovac ini menuai berbagai pro dan kontra. Contohnya seperti yang dilansir dari BBC, survei nasional oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan Aceh dan Sumatera Barat menjadi 2 provinsi dengan jumlah penolak vaksin terbanyak di Indonesia. Persentase masyarakat Aceh yang mau divaksinasi sebesar 46%, sementara Sumatera Barat berjumlah 47%. Bahkan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Hanif sampai mengatakan kampanye vaksinasi COVID-19 jauh lebih susah dibanding proses distribusi dan penyimpanan vaksin. Gracia Ivonika, Master Psikolog, berpendapat orang-orang yang sangat apatis terhadap vaksin bisa saja dipengaruhi oleh beragam faktor. Terlebih vaksin COVID-19 ini sesuatu yang sangat baru. Wajar bila masih ada keraguan dalam diri beberapa orang. Masa ini sebenarnya tepat untuk memberikan fakta dan bukti nyata yang dapat mengarahkan pandangan mereka menjadi lebih objektif. Lanjutnya, sejumlah faktor yang dimaksud psikolog Gracia antara lain. Yang pertama, lingkungan. Apabila orang-orang terdekatnya kontra dan terus memengaruhinya, ada kemungkinan ia menjadi kontra juga terhadap efektivitas vaksin. Yang kedua, pola pikir. Setiap orang memang punya sudut pandang yang berbeda. Ada yang memang langsung pro dengan langkah pencegahan dari pemerintah, ada juga yang kontra dengan berbagai alasan. Mereka yang menolak vaksin COVID-19 biasanya berusaha untuk menyampaikan sudut pandang mereka ini terhadap orang lain. Dengan keyakinan mereka berupaya agar orang-orang yang dikenalnya tetap aman sesuai persepsi mereka, ujar Gracia. Yang ketiga, nilai yang dianut. Beberapa orang mungkin
ada yang memegang nilai bahwa memasukkan cairan vaksin ke tubuh dilarang oleh kepercayaannya. Selain itu, bisa juga karena proses pembuatan dan kandungan vaksin dianggap tidak sesuai dengan ajaran kepercayaannya. Secara psikologis, seseorang cenderung apatis terhadap sesuatu yang baru, apalagi bila sebelumnya mempunyai pengalaman yang tidak menyenangkan. Misalnya, selama ini ia sering mendengarkan info sana-sini yang mengatakan bahwa A adalah obat COVID-19 dan B juga obat COVID-19. Setelah dicoba, ternyata tidak sembuh juga. Argumentasi saya di teks artikel ini adalah, sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa disclaimer dan hanya murni pendapat saya saja. Sebelumnya, pro kontra vaksinasi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Amerika Serikat. Pada contoh video berikut. The flu's got a vaccine for 78 years and we still have the flu. Think for yourselves. And that vaccine, you can check the ingredients. Government website, Oxford. Check the ingredients of that vaccine. Nanoparticles, name some of it. You want mercury in your system. That's the most dangerous metal on earth. That's okay when it's in a vaccine. And aluminium as well. Aluminium. Human baby aborted fetal cell. That's literally on Oxford website listed for you. That's what's in the vaccine. With a virus with such a high survival rate. Think about it. Think about it, guys. Why would you have to go to a track and trace center to find out if you have the deadliest virus? Why would you have to go to check if you have the most deadliest virus? And then if you test positive for the most deadliest virus, the cure is self-isolation. What the heck? Guys, what are we thinking? Video tersebut menjelaskan bahwa ada sekelompok orang yang tidak percaya dengan vaksinasi COVID-19. Sekarang kita kembali ke Indonesia. Seperti yang saya katakan di atas tadi, terdapat contoh yaitu persentase masyarakat Aceh yang mau divaksinasi hanya sebesar 46%, sementara Sumatera Barat berjumlah 47%. Mengapa demikian? Karena menurut saya negara lain tidak mewajibkan vaksinasi atau tidak memaksa, tetapi di Indonesia layaknya seperti memaksa, yaitu didenda bagian tidak mau vaksin sampai berdosa jika tidak melaksanakannya. Hal itu maklum terjadi karena seperti faktor nomor 2 yang saya sebutin tadi, yakni pola pikir dan sudut pandang tiap orang yang berbeda. Kalau untuk saya pribadi, jika ada vaksin wajib, saya mau saja, tetapi masih meragukannya. Walaupun vaksin ini sudah halal, tetapi saya bukan meragukan kehalalannya, tetapi meragukan kebenarannya. Seperti yang ini, dan yang ini, dan yang ini. Selain itu, adanya perbedaan pendapat, teori, dan juga fakta tentang pandemi COVID-19 ini. Seperti ada yang bilang pandemi ini settingan atau plandemi, ada juga yang bilang pandemi ini hanya akal bulus dari para elit global, dan juga ada yang benar-benar percaya dengan adanya pandemi ini. Seperti yang ada di video berikut ini. Tahu nggak corona itu apa? Corona lah paling penyakit virus saja, virus. Tahu ya? Bahaya nggak tuh? Oh, kalau saya bilang nggak terlalu bahaya. Kalau ada panas dan hujan, ada aktivitas manusia, biasa saja. Gimana cara menghindari corona? Asal kita kerja aktivitas seperti biasa, corona tidak ada sebenarnya. Corona itu dibikin manusianya sendiri kok, ya. Bikin ini, ujung-ujungnya duit. Video tersebut menampilkan bahwa ada salah satu masyarakat Indonesia yang percaya corona, tetapi hanya mempercayai bahwa itu adalah virus biasa. Sekian teks artikel dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang pas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.